Ya baik pemirsa, baru saja kita menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama antara Produta FC berhadapan dengan Persepar Palangkaraya dengan skor sementara adalah 1-1. Gol dicetak oleh Rahmat Hidayat bagi Produta dan tentunya bagi Persepar gol dicetak oleh Kim Dang Suk. Ya Bung Maruf, ini merupakan pertandingan yang sangat menarik kalau boleh kita katakan karena memang kedua tim mampu menampilkan permainan terbaiknya baik Produta dan juga Persepar. Analisa pada babak pertama. Iya, kalau kita lihat dari banyak peluang yang dimiliki oleh kedua tim, saya pikir ini menjadi salah satu pertandingan yang memang cukup menarik. Intensitasnya tinggi, kemudian keras juga. Ada lebih dari 4 kartu kuning untuk kedua tim yang sudah dibagikan oleh wasit. Ini menjadi bukti bagaimana kemudian intensitas dan ambisi yang ditunjukkan kedua tim sama besar. Betul, dan tentunya juga dengan skor sementara 1-1 ini menunjukkan bahwa memang kedua tim ini mempunyai kualitas permainan yang sangat layak sekali untuk berhadapan di final playoff Indonesian Premier League. Dan kita akan melihat ini adalah highlights yang terjadi pada babak pertama di mana gol tercipta oleh kaki seorang Rahmat Hidayat dan kita melihat bingo luar biasa, tendangan yang sangat mengarah sekali. Gol tercipta pada menit ke-13 atau mungkin lebih tepatnya pada menit ke-14, Bung. Iya, dan ini kita lihat bagaimana ini adalah awal kejutan pertama sebenarnya yang dilakukan oleh Produta karena sepanjang awal mereka sempat tertekan dan kemudian ada gol balasan. Ini saya pikir antara kecerobohan plus kemudian eksekusi dari kecerdasan yang dimiliki oleh seorang Kim Sanduk. Kalau kita lihat lebih detail bagaimana Kim Sanduk tidak mendorong bola dengan kaki kanan, tapi dengan kaki kiri meskipun pelan tapi kemudian menyusur ke dalam gawang yang sudah dalam posisi kosong. Kita lihat ini keputusan yang sangat tepat, cerdik sekali. Kita lihat lebih detail, Bung. Di antara kawalan 3 pemain masih mampu melesakkan. Dan dengan kaki kiri ini yang menjadi salah satu nilai plus ya kemudian berhasil menyamakan kedudukan 1-1. Baik Bung Maruf, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, final playoff Indonesian Premier League akan segera kembali untuk Anda. Halo Horas Medan, bersiaplah dan ikuti audisinya di kota. Bersiaplah, datang dan ikuti audisinya. Indonesian Idol 2014 segera di RCTI. Garuda Muda, kebanggaan Indonesia. Siap menjajal kekuatan Timur Leste. Saksikan Indonesia Under 23 versus Timor Leste Under 23 live Rabu 30 Oktober jam 7 malam eksklusif di RCTI. Sang juara bertahan. Siap meraih kejayaan di kandang lawan. Liga BBVA Celta Vigo versus Barcelona Rabu 30 Oktober jam 3:30 pagi live eksklusif di RCTI. Baik pemirsa RCTI Sport, kita sudah tersambung dengan Stadion Sultan Agung Bantul, tempat berlangsungnya pertandingan final playoff Indonesian Premier League antara juara dari grup K Produta berhadapan dengan juara grup L Persepar Palangkaraya dengan skor sementara pada babak pertama tadi adalah 1-1 dan tentunya kita saat lagi akan segera menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua antara Produta berhadapan dengan Persepar. Baik, tentunya saya Ibnu Jamil dan juga Bung Maruf Rumi akan mencoba membantu jalannya pertandingan pada babak kedua kali ini. Dan sesaat lagi kita akan peluit dimulainya pertandingan babak kedua. Ya baik pemirsa, peluit babak kedua baru saja ditiup dan tentunya akan dimulai pada pertandingan babak kedua kali ini antara Persepar Palangkaraya berhadapan dengan Produta FC dalam tajuk final playoff Indonesian Premier League. Kedudukan sementara 1-1, gol dicetak oleh Rahmat Hidayat pada menit ke-14 bagi Produta, sedangkan gol balasan bagi Persepar Palangkaraya dicetak oleh Kim Sanduk pada menit ke-28.
Pada babak pertama tadi kalau kita melihat memang permainan dari kedua tim berimbang, jual beli serangan pun diperagakan oleh kedua tim. Dan tentunya juga intensitas serangan menit-menit akhir lebih unggul Persepar Palangkaraya ketimbang Produta. Dan kita akan melihat apa yang akan terjadi pada babak kedua tentunya, Bung Maruf. Ya, kalau kita lihat bagaimana kemudian di awal babak kedua, intensitas juga sudah mulai ditunjukkan. Tetapi memang yang terjadi di babak pertama, gol yang terjadi, 2 gol yang terjadi di babak pertama, lebih karena faktor human error. Di sini gol Produta lebih karena mungkin kurang rapatnya barikade pagar hidup yang disusun oleh para pemain Persepar. Sementara gol yang dilesakan Persepar lebih karena ada kesalahan, ada error yang dilakukan oleh para pemain dari Produta. Jadi kemungkinan terjadi di babak kedua, intensitas akan tetap tinggi, kemudian error detil tetap akan menjadi salah satu kunci penentu hasil pertandingan antara Produta melawan Persepar. Ya, betul sekali, dan kini Produta mencoba memberikan tekanan kepada Persepar Palangkaraya. Clearance yang cukup baik dilakukan oleh pemain belakang dari Persepar Palangkaraya, dan kini Persepar melalui Jeki Pasarela mencoba menyisir sektor kiri, mencoba memberikan umpan silang. Maksud yang dituju adalah Emil Bamba, namun dipotong dengan baik oleh Denis Romanov, penjaga gawang berusia yang cukup senior, tapi mampu memberikan penampilan terbaiknya pada pertandingan kali ini. Ya, beberapa kali penyelamatan gemilangnya pun dilakukan, Bung. Ini ada kesalahan, Bung. Emil Bamba, Bung. Oh, Emil Bamba, lagi-lagi dan lagi peluang dari Emil Bamba masih belum mampu dikonversikan menjadi gol. Padahal kita melihat peluang yang sangat baik sekali dilakukan oleh Emil Bamba. Ya, ini yang baru kita bicarakan. Bagaimana kontribusi yang luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang Romanov. 1 lawan 1, dan dia dengan begitu tenang menutup arah, menutup pergerakan, dan kemudian kaki kirinya kali ini menjadi penyelamat. 3 kali Emil Bamba punya peluang, 3 kali juga digagalkan, termasuk 1 peluang lewat tendangan titik putih. Di sini kemudian kita lihat kepahlawanan dari seorang Romanov yang luar biasa sejauh ini penampilannya. Ya, sepertinya memang pada pertandingan kali ini bukan penampilan yang luar biasa bagi seorang Emil Bamba. 3 kali peluang face to face dengan penjaga gawang Denis Romanov, tapi masih belum mampu menghasilkan 1 gol pun. Padahal kita tahu bahwa striker ini memberikan, Rudy Onu sepertinya terjadi pertarungan yang cukup ketat tadi kita melihat di sana. Kini Produta, masih Produta mencoba membangun serangan. Produta, Rahmat Hidayat cukup baik sekali, dan kita akan melihat gol, bingo, luar biasa penampilan dari Abdul Majid Moni. Sepertinya kita melihat Arif Sajali, luar biasa skema yang dilancarkan oleh pemain-pemain Produta dalam menyerang kali ini, dan kita melihat aksi dari Rahmat Hidayat diselesaikan dengan baik dan jitu oleh Arif Sajali. Ya, kita lihat ini adalah kombinasi segitiga. Gozali kemudian membawa bola agak ke dalam, kemudian memberikan umpan kepada gelandang Rahmat Hidayat, kreator, kemudian memberikan bola sontekan, dan diselesaikan dengan begitu sempurna oleh Arif Sajali, pemain berusia 24 tahun, mencetak gol 5 gol di kompetisi reguler, dan sekarang ini adalah gol kedua yang diciptakan oleh Sajali di babak playoff. Arif Sajali, pemain muda, masih berusia 24 tahun, punya kecepatan dan ternyata cukup efektif dalam pertandingan kali ini. 1 peluang, 1 gol yang dimiliki oleh Arif Sajali di pertandingan kali ini. Ya, kini kembali Persepar mencoba memberikan tekanan. Bukan merupakan pelanggaran. Cukup keras kita tadi melihat terjadi tubrukan di sana dalam kotak penalti. Benturan yang nyaris membahayakan pemain antara Persepar dan juga Produta. Aksi dari seorang Carlson, bagaimana dia memang tidak terlalu mendapatkan banyak ruang di pertandingan kali ini. Pemain nomor punggung 18 berasal dari Latvia. Ini adalah kali pertama dia datang ke Indonesia, kemudian memperkuat Produta. Sudah mencetak 6 gol sepanjang babak playoff.
Babak pertandingan pertama, gol pertama diciptakan di babak playoff adalah ketika pertandingan melawan Persijap Jepara, kemudian pertandingan melawan PSM Makassar, kemudian juga pertandingan melawan PSLS Lok Sumawe ketika dia mencetak 3 gol alias hat-trick pada menit ke-35, ke-44 dan menit ke-51. Kemudian dia mencetak 2 gol ketika pertandingan melawan Bontang FC, di mana Produta menang dengan skor 6-0. Total Produta dari sepanjang babak playoff, dari 4 pertandingan mereka mencatat 3 kali menang, 1 kali imbang, dan belum tersentuh kekalahan dengan 14 gol yang diciptakan dan hanya kebobolan 1 gol. Ketika pertandingan melawan Persib Jepara, tapi ketika itu mereka bermain hanya dengan 10 pemain setelah Gozali mendapatkan kartu merah. Sementara Persepar Palangkaraya menjadi juara grup L dengan nilai 10 poin. Hasil 4 pertandingan mereka menang 3 kali, imbang sekali, mencetak 13 gol dan kebobolan 7 gol. Mereka berada di atas tuan rumah Persiba Bantul dan Perseman Manokwari. Ya, kini Produta unggul 2-1 atas Persepar berkat gol dari Arif Sajali pada menit 61 tadi. Sebuah skema yang sangat baik sekali, sangat brilian sekali dilakukan oleh 3 pemain Produta. Ada Rahmat Hidayat, lalu juga ada Gozali, MC Regar, dan tentunya diakhiri dengan sentuhan yang sangat baik sekali dari Arif Sajali pada menit 61. Dan kini kembali Produta mencoba sebuah syuting namun tidak jelas dan tidak mengarah. Tembakan yang dilakukan oleh pemain dari Produta. Kini Emil Bamba mencoba melewati 1. Oh, telat sekali. Tidak cermat apa yang dilakukan oleh Emil Bamba. Betul, ini sepertinya bukan hari dari seorang Emil Bamba. Punya banyak peluang tapi tidak ada yang berhasil dikonversi menjadi gol sampai menit ke-63. Ini akan menjadi salah satu catatan yang memang kurang memuaskan atau kurang menjanjikan sepanjang babak playoff. Satu-satunya pertandingan di mana dia gagal mencetak gol adalah ketika Persepar Palangkaraya bermain imbang 1-1 melawan Persiba. Ketika itu gol diciptakan oleh Romi Agustiawan, dan memang ketika melawan Persiba penampilan dari Emmanuel Bamba tidak terlalu maksimal, bahkan jauh lebih bagus di penampilan kali ini dari sisi peluang. Pergantian pemain dari Persiba, nomor punggung 26 Rodi Ono ditarik keluar, masuk nomor punggung 5 Bayu Sunarto. Ya, terjadi pergantian pemain. Bayu Sunarto menggantikan Rodi Onu. Keputusan yang sangat cepat, Bung, ketika seorang Rudi yang baru masuk kemudian justru ditarik keluar. Tapi memang di sini kita lihat tadi ada 1 gol diciptakan berawal dari posisi dari seorang Rudi Ono, dan 1 peluang yang dimiliki oleh Rahmat Hidayat juga berasal dari posisi Rudi Ono di fullback kanan pertahanan dari Persepar Palangkaraya. Reaksi yang dilakukan oleh Simon Badawi, tapi memang di sini ada pemain yang punya kecepatan, seorang Gozali Siregar, kecil, lincah, bahkan larinya mungkin hampir seperti Andik Firmansyah dari sisi kecepatan, dari sisi postur juga tidak terlalu berbeda dengan Andik Firmansyah. Ini adalah Rifki, kapten tim. Sebenarnya kapten tim pertama adalah Sunarto, tapi tidak tampil dalam pertandingan kali ini. Majid, Rahmat. Lemparan ke dalam baru saja dilakukan. Dikuasai oleh Produta kini. Mencoba melewati 1-2 hadangan pemain, dan kini umpan silang tidak jelas, tidak cermat apa yang dilakukan oleh Ramadhani. Maksudnya umpan silang tapi lebih dulu meninggalkan lapangan. Dan kini kembali Persepar Palangkaraya. Oh, seorang Emil Bamba sangat kesulitan sekali pada babak kedua kali ini dalam pergerakannya. Kita melihat beberapa kali selalu gagal dalam melewati hadangan pemain-pemain belakang dari Produta. Kembali kita lihat, Bung, bagaimana sebuah tendangan keras tadi dari luar kotak penalti dan kembali ditepis oleh seorang Romanov.
Memang kalau kita bicara soal kualitas Romanov untuk bola-bola atas, saya pikir memang Romanov agak susah untuk ditaklukkan. Gol biasanya diciptakan justru dari bola bawah. Tapi salah satu kelemahan dari Romanov adalah ketika dia berada dalam posisi overconfident. Biasanya dia akan melakukan error. Dan itu yang mungkin diharapkan oleh kubu Persepar. Karena selama Romanov masih dalam posisi selalu konsentrasi, selalu fokus, sepertinya agak susah untuk bisa kemudian membobol gawang dari seorang Denis Romanov. Ya betul sekali memang, karena mungkin ini jam terbang juga yang dimiliki oleh seorang Denis Romanov ini cukup mumpuni dalam mengawal jantung pertahanan dari Produta. Dan kita melihat pengalaman itu mampu diimplementasikan dengan baik pada pertandingan kali ini. Beberapa kali peluang mampu dipatahkan, bahkan ditangkap tendangan-tendangan dari penyerang Persepar Palangkaraya. Dan kini kembali Produta mencoba mengancam. Oh, sebuah tendangan dapat ditangkap dengan baik oleh Deki Rahmat Hidayat. Tadi kita melihat sebuah tendangan Rahmat Hidayat. Ya, ini adalah sebuah tendangan yang memang Rahmat memutuskan ada sedikit flashing memang. Agak melihat posisi dari Deki sudah agak keluar, tapi kemudian Rahmat mencoba melakukan sebuah flashing. Dan ini peluang. Dan gol! Bingo! Luar biasa. Seorang Abdul Majid Moni mampu mengkonversikan peluang yang dilesatkan oleh Gozali MC Regar. Heading cukup keras, mampu mengecoh seorang Deki Ardian. Ya, kita lihat adalah timing, kita lihat adalah momentum yang ditunjukkan. Kerjasama antara seorang Gozali melakukan crossing data, dan di sini dia datang dari belakang, coming from behind. Apa yang dilakukan oleh Abdul Majid Moni kemudian diselesaikan dengan begitu bagus. Bahkan seorang center back Oyedepo tidak siap dengan kedatangan seorang Abdul Majid Moni. Luar biasa sekali pada Produta kali ini pertandingan. Pada babak kedua, pada menit memasuki menit 70 ini tentunya menjadi keunggulan tersendiri bagi Produta. Dengan skor sementara adalah 3-1, Persepar tertinggal atas Produta. Padahal kita melihat pada pertandingan babak pertama tadi, menit ke-30, Persepar mampu menguasai jalan pertandingan dengan baik. Seorang Antonio Teles mampu menguasai lini tengah, bahkan memberikan umpan-umpan yang sangat matang sekali kepada Jeki Pasarela dan juga Emil Bamba. Namun permainan dari Persepar Palangkaraya tidak begitu efektif, tidak mampu memanfaatkan setiap peluang-peluang yang ada. Dan kini kembali Persepar mencoba membangun serangan guna mengejar ketertinggalan mereka. Ini Persepar melalui Basri Lohi tadi. Umpan silang dan tidak ada kawan yang menjemput umpan tersebut. Dapat dengan baik. Tendangan sudut bagi Persepar Palangkaraya dihadapkan oleh Antonio Teles. Baru saja dilakukan. Cukup baik penguasaan bola atas dari para pemain Produta. Ya, kita melihat kinerja pertahanan dari Produta kini sangat membaik sekali pada babak kedua kali ini, Bung. Ya, harus diakui bahwa justru sekarang peningkatan fokus dan konsentrasi ditunjukkan oleh kubu dari Produta. Selain lini belakang yang cukup rapat, cukup rapi dalam melakukan antisipasi, terutama umpan-umpan terupas, lini tengah juga mulai bekerja, Bung. Kita lihat beberapa kali peluang dimiliki oleh Rahmat Hidayat. Dia berhasil memberikan umpan, melepaskan umpan, kemudian juga menciptakan peluang. Dan gol yang diciptakan juga berasal dari kontribusi para pemain tengah. Rahmat Hidayat memberikan 1 assist, kemudian 1 gol terakhir Abdul Majid Moni juga mencetak gol. Saya pikir ini berarti ada keteledoran di lini tengah dari Persepar Palangkaraya. Mulai agak longgar, mulai agak terbuka. Antonio Teles tidak lagi terlalu disiplin. Kemudian pergerakan dari Stefanus Bungaran juga agak lengah sepertinya. Tendangan sudut, Antonio Teles berhasil dipotong tadi. Ya, sepertinya memang terjadi penurunan permainan bagi Persepar. Dan mungkin ini disebabkan karena memang seorang Antonio Teles bermain terlalu sendiri di lini tengah dari Persepar sendiri, Bung.
tidak ditopang oleh teman-temannya. Kata kuncinya adalah bagaimana kemudian minimnya kreativitas, minimnya ide, minimnya kreasi yang dibangun oleh para pemain Persepar ketika mereka mendapatkan bola, ketika kaki berada di bola ada di kaki mereka, kreasinya agak minim, informasinya agak tidak terlalu maksimal improvisasinya. Oh, tidak begitu cermat passing yang dilakukan oleh pemain belakang dari Produta. Kini Antonio Teles mencoba mencari kawan. Mampu dibaca dengan baik oleh pertahanan dari Produta. Kini Rahmat Hidayat, masih Rahmat Hidayat. Oh, terjatuh saja, bukan merupakan pelanggaran. Screening yang cukup baik dilakukan oleh pemain belakang dari Persepar. Nur Hidayat cukup baik dalam mengawal. Oh, kini peluang kembali dimiliki oleh Persepar. Dan sayang sekali. Emil Bamba berkolaborasi dengan seorang Basri Lohi, tapi tidak mampu memaksimalkan peluang yang ada, Bung. Ya, Emil Bamba sudah lepas dari jebakan offside. Dia memberikan bola, tapi ternyata terlalu cepat untuk seorang Basri Lohi. Pemain yang punya kecepatan, tapi di sini sangat lambat sepertinya. Sangat susah untuk mengejar bola. Sehingga gagal dimanfaatkan Basri Lohi. Peluang terbaik yang dimiliki oleh Basri Lohi. Kecewa sepertinya pelatih Edi Simuan, dan ini adalah umpan yang sangat matang sebenarnya yang diberikan oleh Emil Bamba. Dan saya juga melihat ini terjadi penurunan kepercayaan diri seorang Emil Bamba, Bung, dalam mengeksekusi peluang, karena beberapa kali seorang Emil Bamba gagal dalam mengeksekusi peluang yang ada, padahal peluang tersebut adalah peluang emas. Lagi-lagi tadi kita melihat Emil Bamba lebih memilih memasing bola ketimbang mengeksekusi langsung. Tapi sayang, partner atau rekan kerja dari seorang Emil Bamba, Basri Lohi, juga tidak mampu mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol. Kini tendangan bebas dihadapkan oleh Rahmat Hidayat. Baru saja dilakukan, jauh dari jangkauan seorang Rahmat Hidayat dalam melakukan tendangan bebas kali ini. Pemain yang memberikan kontribusinya luar biasa pada pertandingan kali ini, menghidupkan lini tengah dari Produta, menjadi pemain kunci tentunya bagi Produta dalam pertandingan kali ini dan mungkin pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kembali Produta mampu dipatahkan dengan baik oleh pemain dari Persepar, Kim. Terjadi pelanggaran. Antonio Teles mencoba berkomunikasi dengan pemain atau kawan-kawan lini depan dari Persepar. Kini Produta mencoba melebar kepada Rahmat Hidayat. Masih Rahmat Hidayat. Tidak begitu cermat. Gocekan yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat mampu dibaca dengan baik oleh pemain Persepar. Emil Bamba mencoba menguasai bola. Masih Emil Bamba. Tidak jelas apa yang dilakukan oleh Emil Bamba. Kini
Bola dikuasai oleh pemain dari Persepar. Antonio Teles. Terjadi perebutan bola yang sangat ketat sekali. Antonio Teles baru saja melakukan tendangan bebas dari area permainan. Oh, sayang sekali. Tidak terjadi komunikasi yang baik antara Emil Mbamba dengan Basri Lohi. Kita melihat berapa kali miskomunikasi terjadi. Ya, Persepar masih tidak tampil sebagai sebuah unit, sebagai sebuah tim. Yang kita lihat hanyalah ketika mereka mendapatkan peluang, maka yang bekerja hanyalah seorang Antonio Teles, kemudian bola panjang dan diberikan kepada Emil Mbamba. Dan berharap Emil Mbamba bisa melakukan atau memberikan distribusi, baik itu kepada Basri Lohi atau kemudian kepada Kim Sanduk. Ini yang membuat kemudian serangan Persepar mudah dibaca, mudah diantisipasi, dan mudah dihentikan. Betul. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Produta, mereka bermain sebagai sebuah tim, lini tengah mereka tampil begitu percaya diri, agresivitas, kemudian kecepatan benar-benar dikolaborasikan, dielaborasi dengan begitu maksimal, sehingga mendapatkan tekanan atau peluang yang lebih berbahaya. Agus Pranoto, Bung, kemudian Abdul Majid, kemudian Rahmat Hidayat seperti bisa berkolaborasi dengan seorang Gozali Siregar, Giri Carlsen, dan tentu adalah Arif Sajali. Ini yang menjadi nilai plus dari Produta di babak kedua, mereka tampil lebih percaya diri. Lemparan ke dalam baru saja dilakukan oleh M. Rifki, pemain dari Produta. Kita lihat bola Emil Mbamba, Ya. dan pasti selalu begitu, Bung. Selalu begitu, selalu begitu. Memang miskin sekali kreativitas serangan. Tidak mencoba sesuatu yang baru atau mungkin strategi yang baru. Dan tentunya ini juga menjadi PR tersendiri bagi seorang Edi Simon Badawi. Ya, kita tidak melihat peran apa yang dilakukan oleh Kim Sanduk seperti yang dilakukan di babak pertama. Ya. Praktis Kim Sanduk sangat jarang mendapatkan bola, sangat jarang memberikan pressure, sangat jarang memberikan ancaman ke pertahanan dari Produta. Berbeda dengan babak pertama ketika Kim banyak mendapatkan bola, banyak diberikan kebebasan untuk menciptakan peluang dan membuat kreasi serangan yang lebih berbahaya. Ya, pada babak kedua kali ini sepertinya pemain Persepar hanya berisikan oleh Emil Bamba dan juga Antonio Teles. Kita melihat pemain yang lain hanya berlari-lari saja dan tidak jelas pergerakan dan juga kontribusi pada pertandingan kali ini. Lagi-lagi Emil, Antonio Teles maksud saya, dan kini sekarang Kim mencoba memberikan kontribusinya kembali. Oh, terjadi pelanggaran. Kim terlambat menjemput bola. Sebenarnya gaya permainan seperti ini yang dibutuhkan, Bung. Ya. Kim kemudian diberikan kepada seorang Bayu Pradana, dan di sini Emil Mbamba sebagai pemantul kemudian masuk dari second line. Ya. Ini lebih bervariasi, ini lebih memberikan ancaman, dan ini lebih berbahaya dari sisi tekanan ke daerah pertahanan dari Produta dibandingkan bola diberikan kepada Emil Mbamba. Kemudian berharap bahwa Emil Mbamba bisa melakukan sesuatu keajaiban di pertandingan kali ini. 32 Emil Mbamba ditarik keluar, masuk nomor punggung 27 Faisal. Ya, kita melihat Emil Bamba ditarik keluar, dimasukkan Faisal. Masuknya Faisal mungkin diharapkan lebih menghadirkan variasi dari sisi serangan karena gaya main Faisal dengan gaya main Bamba sangat berbeda. Ya. Faisal lebih bisa punya daya eksplosivitas, kemudian juga lebih bisa mengambil bola dari bawah, berbeda dengan Bamba yang memang praktis lebih sebagai target man. Di luar itu, kehadiran Bamba juga membuat serangan Persepar memang mudah dibaca karena alur bola selalu berakhir dan bertuju kepada seorang Emil Bamba. Ini mungkin dengan maksud mengalihkan konsentrasi lawan terhadap serangan-serangan yang akan dilakukan oleh Persepar, di mana saat sebelum Emil Bamba digantikan, konsentrasi pertahanan hanya tertuju pada seorang Emil Bamba. Dengan masuknya seorang Faisal mungkin ini akan terpecah. Dan tentunya Basri Lohi dan juga Faisal ini diharapkan mampu memberikan kontribusinya terbaik pada babak kedua kali ini ketika Persepar tertinggal 2 gol atas Produta pada babak kedua kali ini.
Tendangan bebas dari sudut yang sangat ideal diberikan oleh wasit terhadap pemain-pemain Persepar, dan tentunya juga Produta ini melakukan pagar hidup. Kita melihat ada 5 pemain Persepar di dalam kotak penalti. Baru saja dilakukan dan tendangan yang cukup baik maksudnya, namun terbentur pagar. Kita melihat flashing sepertinya akan dilakukan oleh pemain Persepar tersebut. Dan kini tendangan bebas, maksud saya tendangan sudut baru saja dilakukan. Sebuah heading dan kita melihat terjadi apakah, dan sepertinya penalti, Bung. Betul. Kita masih melihat dalam tayangan ulang karena di sini para pemain Produta melakukan protes keras kepada wasit. Maka memang ini penalti. Kita akan segera menyaksikan tayangan ulang kira-kira apakah yang terjadi tentunya dalam scrimmage yang tadi kita saksikan bersama-sama. Berawal dari tendangan sudut, sebuah heading, bola memantul, dan ya kita melihat sepertinya terjadi benturan antara bola dan tangan, Bung, dalam kotak 16 besar, dan ini wasit melihatnya. Kita lihat dari sisi yang di belakang atau dari kamera belakang dalam. Bola memang sempat mengenai tangan memang. Sayang sekali. Seorang Grit Karlsson harus menerima kartu kuning akibat protes yang dilakukan. Sayang sekali kesalahan-kesalahan elementer seperti ini lagi-lagi terjadi pada babak kedua bagi lini belakang Produta. Dan tentunya ini harus dibayar mahal dengan sebuah penalti bagi Persepar. Dan penalti tersebut akan dihadapkan oleh Kim Sang-duk, pemain yang berhasil mencetak gol pada babak pertama tadi. Dan kita akan melihat Kim Sang-duk, bingo, gol luar biasa. Cukup tenang penampilan dari Kim Sang-duk, tidak seperti Emil Bamba, Bung. Ya, kali ini Kim Sang-duk menunggu momentum, menunggu bagaimana kemudian. Kita lihat Romanov sudah terjatuh dahulu dan kemudian baru melakukan tendangan kaki kiri. Dia bergerak dengan pelan, dengan kepercayaan diri, dan Romanov hanya bisa melihat saja. Gagal akhirnya Romanov mengantisipasi bola penalti. Sebelumnya di babak pertama dia berhasil menghalau tendangan dari Emil Bamba, tendangan penalti dari Emil Bamba. Ini yang saya katakan, dengan laga yang begitu tinggi, intensitas yang begitu cepat, maka detail error akan menjadi penentu dari hasil akhir. Dan Produta harus kebobolan yang kedua kali dari titik penalti, atau gol kedua Persepar diciptakan dari titik penalti. Dan Kim Sang-duk kembali menjadi aktor utama dari gol yang diciptakan oleh Persepar kali ini. Betul sekali, tapi kita melihat memang skor sementara adalah 3-2, Produta 3 dan Persepar 2. Tapi dua gol yang diciptakan oleh Persepar sebenarnya ini bukan dari skema permainan yang diinginkan oleh pelatih mereka, Edi Simon Badawi. Terjadi kesalahan-kesalahan elementer bagi lini pertahanan dari Produta maksud saya. Ini tentunya juga menjadi PR bagi seorang Dejan Antonik maksud saya, pelatih dari Produta. Kita melihat ekspresi yang sangat keras sekali dari seorang Antonio Telas. Baru saja dilakukan lemparan ke dalam dari Produta dan terjadi pelanggaran. Ini adalah Doni FC Regar tadi yang dilanggar, pemain yang baru saja masuk menggantikan Arif Sajali. Doni FC Regar sentuhan pertama dan dijatuhkan untuk kali pertama di menit ke-86. Tendangan bebas dimiliki oleh Produta. Mampukah tendangan ini dimaksimalkan dengan baik?
Kita masih menantikan. Baru saja dilakukan dan nyaris saja membahayakan gawang dari Deki Ardian. Tendangan dari Rahmat Hidayat nyaris saja tipis di samping kanan gawang dari Deki Ardian. Ya, kini Persepar mendapatkan sedikit motivasi di sisa akhir babak kedua ketika memang mampu mengejar ketertinggalan mereka. Defisit 1 gol kini bagi Persepar. Mampukah Persepar untuk memberikan balasan? Ya, sepertinya memang variasi serangan di sisa akhir babak kedua kali ini juga masih belum mampu tercipta. Padahal kita melihat sudah banyak atau sudah 3 pemain baru dimasukkan guna merubah warna pertandingan pada babak kedua kali ini. Tapi Persepar masih belum mampu memberikan permainan terbaik mereka pada babak kedua kali ini. Dan kini Basri Lohi mencoba memberikan umpan dan sapu bersih saja tadi. Kembali dimiliki oleh sepertinya bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Tinggal 2 menit lagi waktu normal tersisa dalam pertandingan Produta berhadapan dengan Persepar kali ini skor 3-2. Ya, kalau kita lihat dalam tayangan ulang ini atau dalam tayangan lambat, bola belum meninggalkan lapangan. Bola belum secara 100% meninggalkan garis lapangan dan itu berhasil tadi dilakukan crossing tadi oleh Antonio Teles. Pertandingan memasuki menit ke-88. Dengan banyak angle memang membuat kita lebih agak mudah melihat secara detail bagaimana apakah itu offside, kemudian penalti, pelanggaran. Dan ini adalah fungsi teknologi di mana kemudian memang teknologi tidak sepenuhnya akan memenuhi hasil akhir pertandingan, tapi teknologi akan membuat kita lebih mudah memahami pertandingan, Bung. Dan lebih kaya lagi, Bung, kita dalam mengamati sebuah pertandingan. Betul, dan ini juga bisa menjadi sebuah evaluasi bukan hanya buat pelatih dari kedua tim, tapi juga dari federasi atau kemudian dari komisi wasit. Apakah kinerja wasit sudah maksimal, apakah kinerja wasit tengah, asisten wasit, apakah mereka memang sudah bekerja sebagaimana regulasi yang ditentukan, itu sangat membantu. Itu kita beruntung kita melihat bagaimana ada display, ada tayangan ulang dari beberapa angle, dari belakang gawang, kemudian dari tepi dan dari tengah. Itu tentu akan memperkaya pandangan kita, memperkaya posisi sudut pandang dari pemirsa. Seiring kemajuan teknologi memang perkembangan sepak bola pun semakin canggih, Bung. Karena diiringi dengan teknologi yang sangat mutakhir sekali. Ya, waktu tersisa 3 menit pada pertandingan final playoff Indonesian Premier League kali ini antara Produta berhadapan dengan Persepar. Produta masih unggul 3-2 atas Persepar Palangkaraya. Kini Produta mencoba membangun serangan. Cukup sabar. Belakang saja dan terjadi perebutan bola cukup sengit. Kini Produta masih tidak cermat apa yang dilakukan oleh pemain Produta. Kini Persepar berjuang di sisa-sisa menit pada babak kedua kali ini. Cukup nyaman Denis Romanov dalam menangkap bola. Baru saja dilakukan tendangan oleh Denis Romanov. Langsung ke depan. Kalau ini kemudian Produta akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan kali ini, jelas ini akan menjadi sebuah prestasi yang luar biasa. Bukan hanya buat Produta, tapi juga untuk seorang Dejan Anthony. Bagaimana kemudian dia ketika datang di akhir-akhir IPL kemudian menjelang babak playoff, tapi ternyata dia tetap bisa melanjutkan generasi tim ini dengan bagus, dengan penampilan yang meyakinkan, dengan kuatnya barisan pertahanan dan tajamnya barisan depan. 20.
Kita melihat itu sebuah peluang yang diberikan oleh seorang Gozali M. Siregar. Mampu dimaksimalkan dengan baik oleh Abdul Majid Moni. Pemain yang saat ini ditarik keluar, dimasukkan seorang Samsir. Muhammad Samsir, pemain dari Produta. Ini Persepar. Oh, dapat dipatahkan dengan baik serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persepar, dan kini Produta memberikan ancaman terhadap pertahanan dari Persepar. Masih Produta mencoba melewati 1-2 pemain, cukup baik sekali, dan terbentur saja tendangan yang dilakukan oleh pemain Produta. Basri Lohi mencoba memberikan umpan kepada Antonio Teles, maksudnya tidak jelas. Pergantian pemain dari Produta. Pergerakan yang tidak beraturan menurut saya seorang Basri Lohi ini agak sedikit mubazir dimasukkan pada babak kedua. Ya, sebenarnya harapannya adalah Basri Lohi bisa memberikan efek terutama dari sisi kecepatan. Karena dengan sisa waktu yang begitu pendek, Basri Lohi dengan kecepatannya diharapkan bisa membuat barisan belakang dari Produta agak lengah, agak kedodoran. Tapi justru kita belum melihat itu. Basri Lohi hanya sekali tadi memberikan sebuah crossing, sisanya dia tidak berhasil lepas dari kawalan pemain belakang Produta. Terjadi perebutan di sana. Langsung saja jauh ke depan. Produta kini dikuasai dengan baik oleh Rahmat Hidayat. Masih. Oh. Ya, usai sudah pertandingan final playoff Indonesian Premier League. 3-2 Dengan skor akhir bagi Produta keunggulan 3-2 untuk Persepar, dan tentunya juga ini menobatkan bahwa Produta keluar sebagai juara dalam playoff Indonesian Premier League. Dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kami akan segera kembali untuk Anda. Untuk itu atas nama Ya pemirsa, demikianlah pertandingan antara Produta berhadapan dengan Persepar dalam tajuk final playoff Indonesian Premier League dengan skor akhir adalah 3-2 keunggulan bagi Produta. Gol dicetak oleh Arif Sajali pada menit 61 dan tentunya Abdul Majid melengkapi kemenangan Produta pada menit 69, dan Kim Sangduk pada menit 85 berhasil memperkecil kekalahan Persepar Palangkaraya. Bung Maruf, ya, ini kan kita melihat sebuah pertandingan yang sangat luar biasa tentunya pada pertandingan ini tercipta 5 gol, dan tentunya ini bagi Produta dan juga Persepar sebenarnya tidak begitu memiliki arti yang cukup dalam pertandingan kali ini. Namun skenario apa yang harus dilakukan oleh tim-tim dari peserta Indonesian Premier League ketika mereka berhasil lolos dalam ajang playoff? Ya, ini yang menarik Bung Ibnu, bahwa setelah ini bahwa mereka tidak otomatis kemudian akan lolos ke ISL. Jadi kemudian dari IPL sesuai dengan kuota mereka hanya akan diambil 4 tim untuk lolos promosi ke Liga Unifikasi musim depan. Sisanya nanti ada 18 tim lain yang juga harus melakukan verifikasi, yaitu tim-tim dari ISL. Artinya bahwa kemungkinan besar kalau semuanya normal, maka musim depan Liga Unifikasi akan ada 22 tim. Ya. Dan kalau kemudian ada 22 tim, kemudian kemungkinan akan dibagi menjadi 2 wilayah. Ini adalah skenario terburuk kalau kemudian 22 tim ini lolos verifikasi. Tapi kalau tidak, maka jangan heran kalau misalnya kemudian nanti Produta meskipun mereka menjadi juara playoff IPL, belum tentu tiba-tiba mereka tidak lolos ke unifikasi musim depan. Karena bisa jadi ada persoalan stadion, ada persoalan finansial. Ini yang akan menjadi kunci. Kalau kemudian stadion, kemudian finansial sudah aman, maka besar kemungkinan mereka bisa lolos ke unifikasi musim depan. Ya, dengan melihat kualitas permainan dari Persepar dan juga Produta, bagaimana Anda melihat peluang mereka berkompetisi di ajang tertinggi, kastar tertinggi sepak bola Indonesia, Bu? Iya, kalau dari sisi materi saya pikir harus perlu banyak penambahan, perlu banyak evaluasi, karena ini hanya sebuah playoff dan kemudian timnya terbatas. Musim depan kalau memang fix itu diikuti oleh 22 tim, kemudian dengan 2 wilayah tentu akan berbeda
lawannya kualitasnya jelas berbeda, artinya bahwa butuh penambahan, butuh perbaikan yang dilakukan oleh Persepar maupun kubu dari Produta FC. Baik, terima kasih Bung Maruf atas komentar-komentar Anda. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Sama-sama Bung Indra. Dan pemirsa, demikianlah akhir pertandingan antara Produta melawan Persepar dengan skor akhir adalah 3-2. Tentunya juga jangan lupa untuk saksikan highlights Liga BBVA pada Rabu 30 Oktober 2013 pukul 00.15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya juga jangan lupa saksikan terus pertandingan-pertandingan menarik dari program Sportakuler RCTI. Dan tentunya usai sudah tugas saya Ibnu Jamil, Ma'ruf Erumi dan tentunya kawan-kawan yang bertugas pada kesempatan kali ini. Akhir kata tentunya saya ucapkan salam olahraga.